Sahabat pendidikan karakter, pemerintah mengajukan usulan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana konsep tentang sistem pendidikan nasional di dalam draft RUU Sisdiknas yang digagas oleh pemerintah? Tanya Pak Doni saja. Di dalam draft yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, saya melihat bahwa justru definisi tentang sistem pendidikan nasional itu tidak ada. Padahal di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 jelas disebutkan. Pada pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi di undang-undang sekarang ini yang akan diperbaiki sudah ada definisi yang cukup jelas menurut saya tentang apa yang dimaksud sistem pendidikan nasional, yaitu keseluruhan komponen. Maka undang-undang ini akan membahas tentang berbagai macam komponen yang terkait di dalam sistem pendidikan nasional. Ironisnya di dalam draft RUU yang diajukan pemerintah, definisi tentang sistem pendidikan nasional malah tidak ada. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah di dalam undang-undang ini, kita tidak bisa mengertinya. Tentang sistem pendidikan nasional hanya dibahas di dalam bagian pertimbangan yang mengutip amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional. Tentu saja, seharusnya kalau mengacu kepada pertimbangan ini, pemerintah perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional dan apa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan nasional. Karena saat ini kita melihat ada berbagai macam regulasi yang tumpang tindih yang kemudian terkait satu sama lain dan sama-sama juga menjadi komponen pendidikan yang justru malah mengurangi ketercapaian tujuan pendidikan nasional karena ada banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Entah itu yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, sekolah-sekolah kedinasan, kementerian-kementerian lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Bahkan untuk Bapak Ibu guru regulasinya sangat banyak sekali sehingga justru tujuan pendidikan tidak akan tercapai, tujuan meningkatkan kualitas guru tidak akan tercapai. Maka seharusnya pemerintah menjelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional dan apa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan nasional. Kalau di dalam draft RU yang sekarang ini tidak ada sistem pendidikan nasional, tidak ada definisi tentang sistem pendidikan nasional, kita tentu bertanya-tanya, lalu bagaimana ini mengatur sebagai sebuah sistem pendidikan nasional? Kalau tidak didefinisikan, tidak dipersempit, tidak dibatasi. Karena arti definisi dari kata Latin definire artinya membatasi. Sehingga fokus dari undang-undang ini akan menjadi jelas, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Tentu tentang sistem pendidikan nasional ini banyak sekali konsep ya. Tetapi kita ingin bahwa pemerintah ini juga memiliki konsep sendiri yang memang bisa diajukan di masyarakat yang kemudian bisa didiskusikan. Mungkin sekedar catatan bahwa TPDS ini sudah memasuki beberapa episode. Saya memulai program Tanya Pak Doni saja ini sejak 1 bulan yang lalu ketika Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengadakan uji publik tentang draft RUU Sisdiknas. Ada banyak tanggapan dari masyarakat, tentu saja ini sesuatu yang bagus ya. Dan mungkin ada beberapa yang memberikan komentar terhadap TPDS ini yang mengatakan begini, yang dibahas Mas Doni itu kan draft yang lama mungkin, atau draft yang kami buat itu tidak seperti itu loh sekarang. Nah tentu saja ini sesuatu yang harusnya menjadi evaluasi diri ya bagi kementerian, bahwa masyarakat menanggapi draft RUU tentu saja itu menunjukkan kepedulian bagi masyarakat. Dan kalau misalkan setelah uji publik kemarin pemerintah melakukan perubahan-perubahan, mungkin sebaiknya draft-draft itu di-share saja ke publik gitu. Apa sulitnya ya? Apakah draft ini merupakan draft rahasia negara sehingga tidak bisa di-share ke publik? Nanti kalau draft yang kedua atau yang ketiga sudah di-share oleh teman-teman Kemendikbudristek, pasti saya akan memberikan lagi masukan-masukan ya. Jangan sampai masukan-masukan itu terjadi secara sembunyi-sembunyi. Misalkan saya pernah membahas masalah konsep tentang persekolahan mandiri. Di situ disebutkan bahwa persekolahan mandiri ini hanya dikunci dengan standar capaian saja. Lalu kemudian banyak protes, orang mengatakan ini ada tentang persekolahan mandiri ini
sekarang sudah ada perubahan karena banyak masyarakat mengatakan nanti menimbulkan kastanisasi pendidikan. Lalu dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, Kepala BSKAP Mas Anindito Aditomo itu mengatakan bahwa dalam paparannya sudah ada perubahan tampaknya. Jadi untuk yang persekolahan mandiri itu bukan dikunci di dalam standar capaian, tetapi ada standar input dan standar capaian. Nah, saya rasa perubahan-perubahan seperti ini akan lebih baik lah kalau didialogkan bersama masyarakat, sehingga masyarakat tahu dulunya seperti apa, lalu sekarang perubahannya seperti apa. Termasuk hiruk-pikuk masalah madrasah. Madrasah itu memang kalau saya lihat di dalam draft yang pertama, memang tidak ada nomenklaturnya. Bahkan kalau kita lihat tidak ada kalimat tentang bentuk lain yang sejenis seperti ada yang di dalam Undang-Undang Sisdiknas saat ini, maka sebenarnya hilangnya nomenklatur madrasah dan tidak ditambah dengan bentuk lain yang sejenis, maka sebenarnya pendidikan keagamaan hilang semuanya. Taman seminari itu yang PAUD yang ada di sekolah Katolik juga akan hilang. Sekolah menengah agama Katolik juga akan hilang. Sekolah dasar teologi Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah atas teologi Kristen, itu juga akan hilang dengan tidak adanya nomenklatur madrasah dan bentuk lain yang sejenis. Jadi, ada banyak persoalan. Jangan sampai kementerian itu begitu ada protes dari masyarakat, lalu buru-buru mengklarifikasi. Kemarin sudah ada klarifikasi dari Mas Menteri, dengan Menteri Agama juga. Tetapi klarifikasinya itu malah membingungkan masyarakat. Karena di dalam draft yang beredar di masyarakat itu memang istilah madrasah tidak ada di dalam batang tubuh dan juga tidak ada di dalam penjelasan. Nah, yang model seperti inilah pemerintah harusnya mulai peka dan mendengarkan. Saya yakin pemerintah ini kan punya niat baik untuk memperbaiki pendidikan nasional, mengubah sistem pendidikan nasional menjadi lebih baik. Maka prinsip yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah tentang gotong royong seharusnya itu segera saja diimplementasikan di dalam pembuatan revisi draft Undang-Undang Sisdiknas ini. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saat ini adalah tahap perencanaan, baru kemudian penyusunan, baru kemudian pembahasan. Ingat, Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pelibatan masyarakat itu sudah seharusnya sejak di perencanaan dan penyusunan. Maka pelibatan-pelibatan ini yang memang harus bermakna. Untuk itu saya ingin kementerian ini segeralah men-share draft apa yang sudah direvisi kepada publik dan itu dipasang di website Kemdikbud supaya masyarakat bisa ikut terlibat, ya, mengamati, melihat. Kalau misalkan belum, ya tidak perlu memberikan klarifikasi bahwa sudah ada di dalam pasal batang tubuh tentang masalah madrasah dan lain-lain, karena masyarakat tidak tahu ini versi mana yang berubah. Jadi marilah kita bersama-sama, kita sama-sama ingin bahwa pendidikan kita itu maju, dan kita ingin membangun satu sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana satu sistem pendidikan nasional ini untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Mari kita bersama-sama kawal RUU Sisdiknas ini karena ini memang akan menyangkut nasib kita semua. Orang tua, bapak, ibu, guru, para pengelola satuan pendidikan, pengelola pendidikan swasta, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, pemerintah daerah. Kita semua itu akan terdampak oleh draft RUU yang sedang dibahas oleh pemerintah saat ini. Maka marilah kita bersama-sama mengawal, ya, mengkritisi dan memberikan masukan yang baik. Karena kita semua ingin bahwa masukan-masukan ini adalah masukan-masukan yang konstruktif. Kami semua ingin bahwa kalau pemerintah mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Sisdiknas, perubahan ini haruslah transformatif, visioner, dan kemudian sangat dinamis menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga tujuan pendidikan Indonesia ini akan tercapai dengan lebih cepat dan lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.